Selamat datang di Sarinembah Farm. Teman-teman, seorang sahabat baru saja mengunjungi kebun organik saya dan memberi komentar bahwa kebun saya cukup terawat baik, relatif bagus karena tidak terlalu diserang hama. Kebun organik sangat sulit dipelihara karena kita tidak memakai kimia. Dan sahabat kita bertanya apa resepnya. Bertani organik atau berkebun organik sangatlah sulit teman-teman karena kita tidak memakai pupuk kimia ataupun pestisida, insektisida, fungisida kimia. Dengan demikian kita banyak menggantungkan pada kemampuan dari tanaman atau hewan untuk membantu kita dalam memelihara dan menyelamatkan tanaman-tanaman kita, dan kita juga menggantungkan sebagian besar terhadap kemampuan dari tanaman itu sendiri. Teman-teman, berdasarkan pengalaman saya dan yang saya pelajari selama ini, hama menyerang bila tanaman kita sakit atau tidak kuat. Sehingga hal pertama yang harus kita lakukan sebelum kita mencoba untuk memakai pestisida, insektisida, dan lain-lainnya adalah membuat tanaman kita kuat, sehat, sehingga hama tidak mau atau sungkan atau takut menyerang. Dengan logik ini teman-teman, maka bila tanaman kita sangat sehat dan sangat kuat, kemungkinan hama untuk menyerang akan bisa diperkecil. Sebaliknya, bila tanaman kita sakit, walaupun kita sedang dalam proses merawatnya, tanaman itu akan bisa diserang kembali berturut-turut sampai kemudian menyerah dan mati. Dengan logik seperti inilah saya berpikir, bagaimana kita kalau dengan sengaja mengorbankan tanaman yang sakit untuk menjadi makanan dari hama-hama tersebut, sehingga hama-hama itu tidak menyerang tanaman yang sehat. Tanaman tumbal atau tanaman kurban seperti saya sebutkan, itulah yang saya lakukan ketika saya menanam pak choy tempo hari dan sukses besar. Sehingga saya akan membagi kepada teman-teman apa dan bagaimana tanaman tumbal itu, sehingga hama-hama di sekitarnya akan menyatu menyerang si tanaman tumbal itu, dan tanaman-tanaman yang lain akan dibiarkan oleh hama-hama tersebut tumbuh sehat sampai panen. Ayo, yang saya pakai teman-teman adalah V-planter bag seperti ini, seperti kolam renang anak-anak ya. Saya taruh persis di tengah-tengah dari saung saya, teman-teman bisa lihat, sehingga ini menjadi tempat strategik untuk hama-hama agar datang ke sana. Saya akan menabur benih bayam agar bayam tumbuh di planter bag itu. Benih bayam ini akan tumbuh menjadi tanaman bayam yang menjadi tanaman kurban saya. Mengapa tanaman bayam? Karena saya sudah mengumpulkan benih bayam dari bunganya seperti video saya yang sebelumnya. Dan tanaman bayam itu cepat sekali tumbuh, sehingga prosesnya akan sangat cepat. Lalu kita sebarkan benih bayam. Kita perlu banyak ya teman-teman, karena kita memerlukan banyak bayam untuk tanaman tumbal. Lalu kita tutup
Lalu kita siram dengan air, teman-teman, dan benih bayam tadi sudah siap untuk menjadi tanaman bayam yang akan kita kurbankan agar hama-hama tidak mengganggu tanaman yang lain. Teman-teman, inilah pohon tumbal saya, yaitu pohon bayam hijau dan bayam merah. Teman-teman bisa lihat sudah habis dimakan hama. Saya sangat berterima kasih dengan jasa dari pohon-pohon bayam ini, karena pohon bayam ini menyelamatkan kebun seledri Amerika saya. Inilah kebun seledri batang besar atau seledri Toyota saya yang dijaga oleh si bayam-bayam tadi. Lihat teman-teman, sangat subur, sangat hijau, dan relatif tidak kena hama. Tentu saja tidak sempurna, teman-teman, masih ada 1-2 kutu daun atau kutu putih, tetapi itu bisa dikendalikan. Daun-daun tidak dimakan oleh ulat-ulat, sangat subur. Ini semua berkat jasa dari pohon-pohon bayam tadi yang saya taruh sangat dekat dengan kebun seledri saya. Saya juga menaruh tanaman tumbal si bayam hijau di dekat kebun bibit saya. Lihat teman-teman, si bayam sudah mulai digerogoti, pertanda bahwa hama berkumpul di sini dan tidak menyerang bibit saya. Ini adalah tanaman bibit yang dijaga oleh tanaman bayam tadi. Saya sangat berterima kasih kepada penjaga si tanaman bayam tadi, karena tanaman bibit saya menjadi sangat sehat dan tidak mendapat gangguan yang berarti. Ini juga pemandangan yang sangat baik, tipikal dari kebun organik saya. Di dalam wadah putih adalah seledri batang besar yang tumbuh subur, sangat hijau, sangat baik. Dan yang di dalam wadah merah adalah si penjaga, yaitu si bayam merah. Pasukan harakiri yang bersedia mati demi menjaga. Saya juga menaruh pasukan penjaga untuk menjaga kebun kel keriting dan kailan saya. Lihat teman-teman, kel keriting dan kailan saya tumbuh sangat subur, sangat besar, sangat hijau. Dan itu semua berkat jasa si penjaga tanaman tumbal bayam merah dan bayam hijau. Dari pemandangan ini teman-teman bisa menerka bahwa di antara deretan pohon kel saya ada penjaganya, yaitu si bayam hijau dan bayam merah yang bersedia berkorban agar daun-daun kel nero kami tidak habis dimakan oleh ulat-ulat. Kel nero sangat lezat dan ini adalah santapan utama dari para ulat. Pohon-pohon paprika saya sudah menampakkan bakal buah dan bunga banyak sekali, ya teman-teman. Sehingga saya perlu menjaganya dengan sangat berhati-hati karena tidak mau gagal panen. Karena itulah saya berterima kasih terhadap penjaga dari kebun paprika organik saya, yaitu si bayam hijau yang rela dimakan oleh
ulat-ulat demi menyelamatkan kebun paprika kami. Demikianlah teman-teman, cara saya menjaga kebun organik agar serangan hama-hama bisa diperkecil atau dikendalikan. Dengan memakai tanaman tumbal, dalam hal ini bayam merah dan bayam hijau, dan membiarkan hama-hama itu menggerogoti si tanaman tumbal, sehingga tanaman yang mau kita kembang biakan akan terlindungi. Saya tidak punya keterangan atau informasi secara ilmiah mengapa saya melakukan hal ini, dikarenakan saya bukanlah ahli agriculture. Saya hanya belajar pertanian secara mandiri dan mencoba mempraktekkan berdasarkan pengalaman saya dan bukan berdasarkan teori-teori atau keterangan penerangan ilmiah. Semoga bermanfaat.